Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamila Channel. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, kali ini saya mau membahas tentang aliran dana fiktif 300 triliun. Dan hari ini sedang diproses, sedang diselidiki. Tentu yang paling menonjol, pemirsa, karena berani mengungkap kasus ini adalah Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Kenapa Pak Mahfud MD yang muncul dalam pengungkapan kasus ini ataupun membongkar kasus ini? Karena secara otoritatif ataupun secara legalitas dialah yang memiliki kewenangan selaku Menko Polhukam. Di sini ada hukum Jadi wilayah hukum bersinergi dengan Komisi 3 DPR RI, kepolisian, KPK, kemudian mungkin kejaksaan karena ini menyangkut wilayah-wilayah hukum. Nah, pemirsa, tidak ada sulitnya walaupun memang ini adalah pekerjaan berat dan sangat rumit sekali, karena dana 300 triliun lebih itu pastinya banyak melibatkan orang dan ini diawali oleh kasus ini diawali oleh seorang anak pejabat yang hidupnya hedonis, hidupnya pamer-pamer harta, kemudian di situ mungkin ini sudah kehendak Allah untuk dibuka ataupun dibongkar fenomena gunung es ini berawal dari peristiwa anak pejabat Direktorat Pajak Eselon 3 ini yang pertama mengangkat kasus ini secara misterius dari kehendak Allah. Nah, seperti itu kira-kira, pemirsa. Nah, jadi wilayah Pak Mahfud MD ini bersinergi dengan KPK, kepolisian, kemudian Komisi 3 utamanya. Nah, tidak ada yang sulit, pemirsa, kalau memang mereka ini sungguh-sungguh. Dan Presiden itu harus menyerahkan secara totalitas kasus ini kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah yang di atasnya ini adalah Menko Polhukam. Kecuali memang, pemirsa, masih ada kelompok-kelompok ataupun elit yang menutup-nutupi proses hukumnya. Ini belum melangkah ke proses hukum, pemirsa, namun masih tahapan penyelidikan, tahapan pembongkaran fenomena gunung es ini. Jadi ini masih masih belum bisa diharapkan secara signifikan, pemirsa. Karena apa? Karena dalam pembongkaran ini pun kalau memang belum ada sinergi dari pihak-pihak terkait ini, maka ini kalau tidak dikawal terus-menerus oleh publik, terutama oleh kekuatan massa melalui suara-suaranya secara konstitusi, maka ini akan bias begitu saja Maka
kami sebagai rakyat ya pengawal kasus ini ya termasuknya, walaupun melalui apresiasi sebuah statement berawal dari Pak Mahfud MD ini ya, tekad dan niatnya, kata Pak Anwar Abbas ini, Pak Mahfud MD ini yang bisa menolong ataupun bisa mengangkat kasus ini ya. Tapi tetap Pak Mahfud ini kalau memang hanya satu lembaga Menko Polhukam saja, kemudian tidak bersinergi dengan mitra-mitranya, dan tidak ada dukungan ataupun kawalan dari publik ya, karena publik apatis ataupun skeptis dalam hal ini, maka kasus seperti ini akan menjadi bias begitu saja. Namun pemirsa ya, kita semua harus benar-benar mengawal kasus ini pemirsa, karena ini sangat terasa sekali dampaknya ya. Angka 300 triliun lebih ini akan berimpact kepada ekonomi rakyat, kepada kerakyatan rakyat yang sebelumnya rakyat ini ya, rakyat termarginalkan, terutama mendapatkan subsidi ataupun dana bansos ya. Kemudian ketika adanya kasus yang luar biasa ini, maka akan terhambat ya dana bansos ataupun anggaran-anggaran pendidikan ya, dana BOS, bantuan sosial dan lain sebagainya itu untuk masyarakat yang sangat bawah ataupun sangat termarginalkan ini. Maka dengan adanya fenomena gunung es seperti ini yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa dikatakan extraordinary corruption ya, maka dari itu pemirsa, ini akan menghambat kepada kesejahteraan masyarakat ya. Ini adalah masalah yang sangat urgent sekali ya, karena ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan negara menjadi rusak, dan kemudian rakyat menjadi distrust kepada pemimpin ataupun pada pemerintah, jikalau pemerintah ini tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan kasus ini. Maka dari itu pemirsa, kita berharap kepada segenap warga masyarakat ya Indonesia harus punya sensitivitas dalam hal ini, karena nilai 300 triliun lebih ini adalah bukan nilai yang yang recehan, namun ini akan membuat atau mengakibatkan dampak yang luar biasa ya terhadap negeri ini. Karena apa? Karena jika uang tersebut didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat, maka masyarakat dalam periode sekian tahun akan bisa dipenuhi kesejahteraannya dengan nilai sebesar ini. Namun pemirsa, sangat terasa sekali ya saat ini ketika memang ada misteri dana 300 triliun lebih ini, maka impactnya akan ke segala aspek kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang termarginalkan ini. Dan sudah kita lihat ya bahwa ada dampak terhadap hambatan distribusi bansos ya. Apakah karena memang dampak dari fenomena ini, nilai fantastis yang luar biasa ini, sehingga berdampak kepada hilangnya ataupun telatnya uang bantuan sosial kepada rakyat kecil.
karena saya pernah ngobrol dengan rakyat yang sangat termarginalkan terkait dana bansos dan dana bos ini. Katanya sudah lama tidak ada ataupun tidak mendapatkan uang bansos tersebut. Nah, di sini saya menduga ataupun mencurigai, ya, apakah dana bansos yang sekarang sedang tertunda ataupun sedang tiada ini, ya, jeda waktunya sudah lama sekali katanya tidak mendapatkan bansos. Apakah ini merupakan dampak dari kasus besar ini, ya? Nah, di sini akan menjadi pertanyaan buat kami. Nah, secara otomatis pemirsa, ya, itu kan uang negara, uang APBN. Sementara dana bansos ini kan dari uang APBN juga, maka tidak menutup kemungkinan jika dana bansos langka ataupun jeda waktunya terlalu lama, ya, biasanya reguler, ya, diterima oleh rakyat kecil, tapi saya mendapatkan temuan ataupun laporan dari masyarakat kecil, ini sudah lama katanya dana bansos ini tidak keluar. Nah, maka dari itu pemirsa, saya curiga kepada kasus sebesar inilah yang mengakibatkannya. Nah, seperti itulah pemirsa, ya, semoga kita semua melihat, ya, problematika yang sangat urgensi dan emergensi ini. Kemudian kita jangan apatis ataupun jangan cuek begitu saja dengan problematika ini. Kita kawal bersama, semoga dengan kekuatan people powers, ya, atau civil society dalam mengawal kasus ini, maka kita juga termasuk bersinergi dengan para pihak yang berkewajiban dalam hal ini. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.